Shalom rekan-rekan seiman sebenarnya dunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia. Shalom Washington Jerusalem. Karena di TV berita sudah mulai di Twitter sudah mulai nempelkan golok di leher-leher berita-beritanya kan sesama ini. Makanya kita sudah ngomong dari awal-awal kemarin kan, begitu merah putih dijatuhkan kita ngomong the final countdown. Makanya di Amerika langsung meledakkan, pecah, belah. Ikut setan atau ikut Tuhan? Maka sudah. Tapi kan rombongannya kan tidak nyambung. Nah, itu bahaya. Mungkin mereka sudah terbiasa pilkada kan. Dipikir mereka ini kayak pilkada kan. Ambil semua. Oh dari siapa ini? Misalkan Ratu Dewa ambil. Dari siapa ini? Fitri ambil. Dari siapa ini? Juda ambil. Kan gitu pilkada itu seluruh Indonesia kan. Mayoritas kan siapa yang ambil kalau. Mungkin dipikir mereka sangat pilkada. Nggak ngerti mereka, nggak dihitung mereka. Oh aparat itu berapa duitnya, pesawat yang lewat berapa duitnya, ini berapa duitnya, ya kan? Wow, subsidi listrik untuk tempat ibadah itu berapa, kitab suci itu berapa duitnya, kitab suci berapa duitnya, Alkitab tuh, salib itu berapa duit, nggak terhingga. Dan mereka masih berpikir sistem pilkada, ya kan? Siji cara telur-telurnya embek galau. Aku ingat zaman Soeharto dulu kan. Soeharto itu kan 3 peserta pemilu. Buka partai pertama, oh jangan, Rumah Tuhan, Beruso. Buka gambar kedua, kan, oh jangan. Pohon beringin, tempat berteduh. Buka ketiga, oh Banteng, jangan, Cipta Tuhan. Jadi satu-satunya cara, coblos 3-3-nya. Embek kalau istilah pilkada sekarang embek kalau. Oleh lah, operasi intelijen ini sekarang manjang itu tali kelambu. Jadi teman-teman hati-hati, ya kan? Terutama yang ngaku-ngaku demokrasi. Kalau kalian menganggap parameter seks adalah tingkat demokrasi, berarti sah Soeharto menjadi pahlawan nasional. Lu apa hubungannya Soeharto dengan seks? Hei tolong, lupa kalian. Zaman Soeharto ada lokalisasi prostitusi seks terbesar di Asia, Doli, Surabaya. Kalau parameternya seks, kalau demokrasi versi kalian seks, sah Soeharto jadi pahlawan nasional. Maaf cakap kan, kalau parameternya kalian seks kan, oknum-oknum sok-sokan LSM itu demokrasian itu kan, sok-sokan ideologi kan, perberan aja kita, buka data. Lokalisasi terbesar di Asia pernah ada di Indonesia. Zaman siapa? Soeharto. Jadi kalau parameter kalian yaitu ngaku-ngaku pejuang demokrasi ngaku-ngaku itu parameternya adalah seks, sah Soeharto jadi pahlawan nasional. Karena zaman Soeharto, Doli lokalisasi terbesar di Asia, Surabaya ada, diresmikan, sah legal. Sekarang, nah tadi kan dengar tak batuk tadi terekam kan? Itu kode. Nah, itu kan seks yang kalian kan, seks batuk. Bisa ya cerot dari mulut keluar sperma. Kan sperma keluar dari mana? Zakar kan, Zakaria kan, sama Pagina mati kan sperma. Bisa dari mulut keluar sperma. Artinya apa? Pembodohan. Itu yang kalian kan disebut demokrasi, pembodohan seks demokrasi itu. Tolol. Jadi buka lagi data sejarah negara kalian ini kan. Contoh, kalau bicara konteks seks, sekarang lagi di TV tadi kan lagi masalah maaf cakap, kalau kalian pejuang-pejuang ngaku pejuang demokrasi, ngaku pejuang LSM, hak asasi manusia, kalau konteks seks tujuan kalian kebebasan berekspresi alat seks, sah Soeharto jadi pahlawan nasional. Maaf cakap, dalam konteks yang seperti pemikiran kalian kan, demokrasi itu kebebasan berekspresi seks. Lu zaman Soeharto resmi Doli itu. Pelacuran tingkat tinggi itu terbesar di Asia tuh yang dibubarkan sama Risma, macam siapa dibubarkan itu. Sekarang ada prostitusi resmi maksud saya. Kalau yang istilah itu bawah tanah atau gelap-gelapan kayak di Kampung Baru kan tidak resmi nih, tidak resmi, sudah ditutup. Pernah waktu zaman Rosian dipasang pelang di situ. Atau yang ini, yang seperti yang batuk tadi dengar, itu maksud kalian seks demokrasi. Wida, bukan itu proyek seks ini ngincar, bukan proyek seks ini, demokrasi seks ini versi mereka nih yang di Amerika itu negara menganggarkan free sex. Itu yang ribut di Amerika sekarang sudah.
Itu bentar lagi perang saudara Amerika, tembak-tembak, bunuh-bunuhan. Buktinya apa? Charlie sudah dibunuh. Makanya dibunuh dulu Charlie, tetap melawan, boikot negaranya. Baca nggak tahapannya? Dibunuh dulu Charlie, tetap melawan, boikot negaranya. Itu kan terjadi di Amerika. Nah, kalau tahapan Indonesia gimana? Jatuhin dulu merah putih, ya kan? Nah, kan nggak masuk akal di sini ada markas tentara, kok nggak ditangkap? Kecuali kesatuan baru, kan ini kesatuan lama markas tentara ini kan. Tanyalah bapak Timbul almarhum ini, Timbul ini, Melangkepat ini, pensiunan saya itu bapaknya. Jatuhin dulu merah putih, ada tahapannya. Segala kawin itu ada tahapannya. Ibarat pilkada tadi kan, segala pilkada tadi kan ada tahapannya dulu. Daftar ke KPU dulu, daftar ke partai dulu, daftar ke KPU dulu, masa kampanye, masa ini. Termasuk perang ideologi ada tahapannya. Nggak bisa langsung jurkor dah. Makanya hasilnya zong kan, hasil zong kan. Bendera merah putih dijatuhkan. Preman, teroris, APBN, lalu kau mati kau. Trans 7 akan ditutup di demo wong. Ada tahapannya semua. Itu baru perang ideologi. Pakai kode. Wong tuh misalnya kan kayak di Amerika dibunuh Charlie. Oh tetap melawan. Yesus. Stop. Sudut APBN Amerika. Sama kayak Indonesia. Jatuhan merah musik. Jatuhkan merah putih. Tetap melawan. Yesus. Teroris. Yesus. APBN. Yesus. Siap-siap. Makanya muncul golokan di Twitter kan. Kau. Ada tahapannya. Dievaluasi, kami ini dievaluasi sama pemilik proyek ini. Kalian juga dievaluasi. Ini mana ini? Pura-pura homo terus. Mana undang-undang kondomisasi? Pura-pura berisek terus. Semuanya dievaluasi. Itu bukti bahwa ini gerakan manusia. Ya kan? Tapi tujuannya iblis. Kenapa iblis tidak evaluasi? Kalau iblis evaluasi, dia bertobat, tolol. Oke teman-teman semuanya dunia. Jadi jelas ya, ini cuma manjang tali kelambu. Seperti kita bilang kan, the final countdown. Nah, seperti kita bilang kan, karena udah jelas, jatuh merah putih, belah Amerika, ini satu global ini. Dan teori ini ada di mana? Perang global ini. Karena saya Kristen, pengikut Tuhan Yesus, ada di kitab suci, Alkitab. Apa itu? Perang Armageddon. Nah, bagaimana caranya mencegah perang Armageddon? Kalau berdasarkan kitab suci, kejadian Nabi Yunus. Bertobat, ada kan kejadian Nabi Yunus, masih enggak? Lupa. Yang Kristen, enggak tahu yang agama lain kan, tahu enggak Nabi Yunus kan? Yang masuk perut ikan hiu itu kan, ikan paus kan? Kenapa? Diingat, berhentilah kamu tuh, negara apa itu dia omongnya? Berhentilah kamu tuh buat dosa, bertobat. Puji Tuhan, kalau cerita versi Nabi Yunus kan di Alkitab, atau agama lain kan, bertobat, diingat Nabi Yunus. Lupa kejadian Nabi Yunus, lupa. Masih muda lupa kalau kamu pendeta. Masih ingat Nabi Yunus masuk perut ikan paus? Apa enggak percaya? Ya kan? Bertobat. Tanda zaman sudah jelas. Merah putih dijatuhkan. Di Amerika bakal perang saudara Sudan. Cuman kalau enggak bertobat juga ya sudah. Bukan salah Tuhan Yesus, apalagi salahku, salah kamu pendeta. Tergenapilah firman Tuhan Yesus. Tanda duniawi kalian nggak bisa baca, apalagi tentang kerajaan Allah. Nah, ada kan firmannya? Bicara tentang duniawi aja kalian nggak percaya, apalagi bicara kerajaan Allah. Ada pendeta ayat itu? Kamu nih cik lah, pendek acuannya. Kalau nyari duit Peter kami cacat bikin pura-pura bikin apa? Bikin tempat doa, pura-purain. Banyak tuh kasus-kasus di TV kan. Ingat firman Tuhan Yesus apa? Bicara tentang duniawi aja kalau nggak percaya, apalagi bicara kerajaan Allah. Sudah saatnya. Ingat peristiwa Nabi Yunus? Ini peringatan dari Tuhan. Kembalilah, bertobatlah. Udahlah, cukuplah. Jangan permainan-permainan tolol itu cukup lah. Jadwal ibadah jam 9 atau setengah 10.
Saya sendiri ngalamin itu. Udah cukup lah ya. Kecuali kalau ngomong, kami tidak takut, kami punya iblis. Lajulah kalau kami lempetkan itu kan. Ingat, seperti saya bilang tadi kan, kalau konteksnya demokratisasi adalah seks, kalau konteksnya demokratisasi itu adalah seks, Soeharto sah jadi pahlawan nasional. Loh, apa hubungannya? Zaman Soeharto, dia melegalkan doli prostitusi terbesar di Asia. Zaman Soeharto ada loh, prostitusi terbesar di Asia, doli Surabaya. Itu yang ditutup kalau nggak salah Risma nutupnya itu. Wali kota Surabaya. Jadi hati-hati, ngomong demokratisasi ya. Demokratisasi bukan konteksnya seks. Kebebasan ekspresi bukan konteksnya seks. Hati-hati kalau ngomong. Kami tidak takut. Data dan fakta kita buka. Jangan coba nipu. Tapi kami demokrasi. Yang ingin ditipu silakan. Tadi kan ada batasan. Jelas. Yang bahagia bodoh, tetaplah bodoh. Silakan lanjutkan. Kalau istilah manjang ke tali kelompok operasi intelijennya. Silakan. Itu urusan kalian. Tapi jangan bawa kami. Kami pasti melawan. Tapi kami demokrasi. Silakan. Oke teman-teman kesemuanya sebetulnya, I love Yesus Ajimin, Tuhan menang menang. Semangat! Kemenangan milik Tuhan Yesus tak terbantahkan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang bersama. Semangat! Merdeka!